Teknologi tepat guna atau TTG memiliki peran penting dalam membangun masyarakat pedesaan maupun perkotaan. TTG merupakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan secara mudah, serta dapat menghasilkan nilai tambah atau value added untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap TTG, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi daerah menumbuhkan pos pelayanan pedesaan atau Posyantekdes di tingkat kecamatan. Sejak dibuat Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri RI nomor 20 tahun 2010, istilah Posyantekdes dirubah menjadi Posyantek. Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG yang dibutuhkan masyarakat. Posyantek telah dikembangkan sejak tahun 1998 dengan Inmendagri RI nomor 24. Eksistensi dan keberhasilan suatu organisasi atau lembaga apapun sangatlah tergantung pada sistem dan cara pengelolaannya. Pertama, tahap perencanaan atau planning. Pembentukan suatu lembaga atau organisasi sebelumnya harus merumuskan maksud dan tujuan, identifikasi masalah-masalah yang ada, potensi daerah pada pemetaan wilayah, sehingga dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan Posyantek. Kemudian, merumuskan visi dan misi Posyantek. Tahap kedua adalah pengorganisasian. Posyantek dibentuk berdasarkan SK Bupati atau Wali Kota. Posyantek berkedudukan di kecamatan. Struktur organisasi dan SDM harus jelas dan memenuhi syarat. Pengurus Posyantek harus dipilih berdasarkan musyawarah dan dari unsur masyarakat dengan struktur organisasi yang jelas. Susunan serta jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan. Pengurus Posyantek minimal memenuhi persyaratan antara lain: memahami sosial dan budaya masyarakat, berdomisili di lingkungan Posyantek, memiliki visi pengembangan TTG, dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk menjalin kerjasama. Di samping itu, pengembangan tugas tanggung jawab atau job description pengurus harus jelas. Ketua sebagai manajer pelaksanaan harian, mengatur dan mengkoordinir kegiatan, menyusun rencana kegiatan dan anggaran, dan mempertanggungjawabkannya kepada pengurus dan pembina. Sekretaris bertanggung jawab pada masalah administrasi dan dokumentasi kegiatan. Bendahara bertanggung jawab kepada masalah keuangan. Para seksi bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Pada tahap pelaksanaan kegiatan atau actuating, Posyantek melakukan kegiatan dengan konsep kerjasama serta transparan dalam setiap kegiatan serta masalah keuangan. Jenis kegiatan meliputi pelayanan informasi dan inventarisasi TTG. Kegiatan ini bertujuan agar Posyantek memiliki data dan informasi TTG yang dibutuhkan serta pemberian pelayanan informasi langsung kepada masyarakat melalui media komunikasi seperti leaflet, buku, buklet, dan audiovisual maupun penyuluhan. Kegiatan kursus, pelatihan, dan peragaan TTG. Kegiatan ini dijadwalkan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat
dalam menggunakan dan mengembangkan TTG, mengadakan lomba atau gelar TTG, membina jaringan kerjasama baik dengan sumber atau pengguna teknologi seperti perguruan tinggi, perusahaan sekitarnya, maupun dengan dinas-dinas teknis lainnya. Pada tahap controlling harus dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi seperti pelaporan rutin kepada pembina dan pengurus, kunjungan studi banding pada posyantek lain. Layaknya suatu organisasi, posyantek harus memiliki prasarana yang memadai, antara lain mempunyai gedung sebagai sekretariat. Sekretariat bisa sewa seperti posyantek Kecamatan Cilegon atau pinjam, tidak harus beli dengan penataan ruang yang proporsional. Terdapat ruang pelayanan teknologi tepat guna, ruang konsultasi, ruang pertemuan, dan ruang kerja. Dilengkapi dengan perangkat kesekretariatan seperti komputer, lemari, meja, dan layanan informasi. Posyantek terus-menerus harus dioptimalkan fungsi dan tujuannya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Bertugas melakukan pembinaan secara berjenjang dan selalu memonitor posyantek. Dan yang tidak kalah penting adalah masalah pendanaan atau sumber dana. Dapat bersumber dari APBD kabupaten atau kota, APBD provinsi, bantuan dari pemerintah pusat, lembaga dalam dan luar negeri. Di samping itu, mengembangkan usaha produktif posyantek seperti menyediakan TTG yang dibutuhkan, jasa pelayanan konsultasi, komisi atas pengadaan barang, royalti atas haki, kegiatan usaha lain yang telah berjalan. Pengelolaan dana harus dilaksanakan secara musyawarah, direncanakan dan disepakati bersama, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan keuangan sebulan sekali kepada bupati atau wali kota. Dengan demikian, peran strategis posyantek dalam mendukung pemanfaatan sumber daya lokal dapat terwujud.